Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen mata kuliah transformasi digital dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Anugrah Sahri Putra. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tugas final. Ini saya akan membawakan eh, sudut pandang dari disrupsi teknologi sebesar abad ini. Kita sering mendengar bagaimana AI mendorong eh, efisiensi, namun layaknya koin yang memiliki dua sisi, AI juga menyimpan sisi gelap yang krusial untuk kita kritisi. Jadi hari ini kita akan membedah tiga ancaman utama: bias algoritma, pelanggaran privasi, dan bahaya dependensi. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini pada agenda presentasi ada lima. Jadi pengantar, fondasi masalah, krisis privasi, overdependensi, dan kesimpulan. Nah, jadi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, eh saya kali ini bagi menjadi lima agenda utama. Itu kita mulai dari tadi, yang bagaimana nanti kita akan paparkan gambaran umumnya. Masuk ke tiga masalah ini inti secara mendalam dengan contoh kasus yang nyata. Dan diakhiri dengan bagaimana kita sebagai akademisi dan praktisi dapat memitigasi risiko-risiko tersebut agar transformasi digital tetap berjalan secara etis. Jadi kita lanjut. Jadi kita lihat di sini kita masuk ke bab satu yang di mana ilusi netralitas AI. Nah, jadi banyak orang percaya bahwa kecerdasan buatan bersifat netral dan objektif karena bekerja berdasarkan matematika dan kode biner. Namun, ini adalah sebuah ilusi. AI tidak menciptakan pemikirannya sendiri dari ruang hampa. Ia belajar dari data historis yang dibuat oleh manusia. Jika data historis tersebut mengandung prasangka, diskriminasi, atau ketimpangan, maka AI akan mereplikasi bahkan memperkuat kesalahan tersebut. Inilah yang melandasi masalah pertama kita sebagai untuk bias algoritma. Nah, di sini pada bab 2 kita bisa lihat bias algoritma. Jadi mengapa AI bisa menjadi rasis atau seksis? Nah, kita lihat di sini representational bias, jadi kurangnya variasi data dat- data latih yang merepresentasikan semua kelompok. Jadi bisa kita lihat, dan juga ada historical bias, jadi keputusan masa lalu yang tidak adil ikut terekam dan dipelajari ulang. Nah, ada pun juga contoh kasusnya seperti kayak sistem rekrutmen otomatis yang menolak kandidat perempuan karena dilatih dari data karyawan 10 tahun terakhir yang didominasi laki-laki, dan juga facial recognition, akurasi mengenali wajah kelompok minoritas jauh lebih rendah, berujung pada salah tangkap oleh aparat. Jadi banyak orang percaya bahwa eh sorry. Jadi eh mari kita bedah poin pertama. Jadi bias algoritma, bagaimana hal ini bisa terjadi dalam transformasi digital? Ketika sebuah perusahaan menggunakan AI untuk menyaring ribuan CV pelamar kerja, mereka berharap prosesnya cepat dan adil. Nah, namun dalam kasus nyata sebuah raksasa teknologi dunia, algoritma mereka justru otomatis menolak pelamar perempuan. Mengapa? Karena AI dilatih menggunakan data karyawan 10 tahun terakhir yang didominasi oleh laki-laki. Nah, jadi AI menyimpulkan bahwa menjadi laki-laki adalah syarat sukses. Hal serupa terjadi pada teknologi facial recognition di sektor keamanan, di mana akurasi mengenali wajah ras tertentu
jauh lebih rendah berujung pada salah tangkap oleh pihak kepolisian. Jadi ini membuktikan transformasi digital tanpa pengawasan etis justru melenggengkan diskriminasi sistematik. Oke. Nah, kita masuk ke bab 3 privasi data yang dimana itu ada eh, kita bukan lagi konsumen, kita produknya. Jadi AI membutuhkan bahan bakar berupa data kita, klik, riwayat pencarian, lokasi, bahkan suara. Ya, menganalisis preferensi hingga titik paling rentan untuk memanipulasi perilaku belanja maupun pilihan politik. Nah, di situ juga ada 3 poin: data harvesting, pengumpulan data konsumen agresif tanpa informed consent yang jelas. Ada juga surveillance, kapitalisme. Jadi profil pengguna dibangun secara agresif untuk kepentingan komersial dan politik. Ada juga kebocoran data massal. Jadi basis data raksasa yang diretas mengancam jutaan identitas digital. Nah, jadi masuk ke poin kedua yaitu yang ini, eh, privasi data. Agar agar AI menjadi cerdas, ia membutuhkan bahan bakar yang dimana bahan bakar itu adalah data kita, aktivitas klik, riwayat pencarian, lokasi, bahkan seperti ini percakapan suara kita. Jadi dalam gelombang dalam gelombang transformasi digital, banyak organisasi dan korporasi mengumpulkan data konsumen secara agresif. Jadi seringkali tanpa persetujuan yang benar-benar disadari oleh pengguna atau informed consent, kita tidak lagi hanya menjadi konsumen, melainkan produk itu sendiri. Jadi menganalisis preferensi kita hingga ke titik paling rentan untuk memanipulasi perilaku belanja atau bahkan pilihan politik kita. Jadi lebih jauh lagi, ketika basis data raksasa ini diretas, jutaan identitas digital masyarakat akan terancam runtuh. Jadi transformasi digital yang kebablasan seringkali menukar privasi kita demi sebuah kenyamanan instan. Nah, oke, ke bab 4 yang dimana ada overdependency, jadi ancaman ketergantungan eh, terhadap AI atau kematian ini berpikir krisis. Jadi ada beberapa pun juga atrofi kognitif yang dimana kemampuan problem solving dan berpikir kritis manusia melemah karena terlalu terlalu mengandalkan jalan pintas AI. Terus ada single point of failure yang dimana jika operasional bisnis bertumbuh 100% pada AI tanpa human in the loop, kegagalan sistem melumpuhkan seluruh rantai pasok. Ada juga kehilangan human touch, yang mana sentuhan manusiawi dalam keputusan dan layanan tergantikan oleh proses yang serba otomatis. Nah, jadi poin ketiga yang tidak kalah mengerikan adalah yaitu ini, eh overdependency. Jadi atau ketergantungan yang berlebih. Di saat AI mampu menulis kode, menyusun laporan, hingga mengambil keputusan bisnis, manusia mulai mengalami atrofi kognitif, yaitu melemahnya fungsi berpikir kritis dan analisis mendalam karena terlalu mengandalkan jalan pintasnya AI. Nah, di dunia industri, jika sistem operasional perusahaan bertumbuh 100% pada keputusan AI tanpa adanya kendali manusia, human in the loop, apa yang terjadi jika sistem mengalami halusinasi atau AI hallucination atau kegagalan teknis? Nah, jadi seluruh rantai pasok bisa lumpuh secara instan. Ya, jadi kita harus ingat bahwa AI itu dirancang untuk membantu kita berpikir, bukan untuk mengandalkan, eh, atau bukan untuk menggantikan kita berpikir. Jadi kita tetap harus berpikir secara pikiran instan. Nah,
Nah, di sini ada mitigasi dan masa depan menuju AI yang beretika. Jadi, responsible dan explainable AI. Jadi, pengembangan harus mampu menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan, bukan sekedar konsep black box. Ini sedikit berat. Sorry. Jadi, bukan sekadar konsep black box, dan juga ada regulasi ketat, penegakan hukum, perlindungan data pribadi, misi UU PDP, UU, tanpa kompromi. Ada juga tim multidisiplin, yaitu software engineer bekerja bersama ahli sosiologi, psikologi, dan etika agar teknologi inklusif dan humanis. Nah, jadi, lantas, apakah kita harus menghentikan transformasi digital? Tentu tidak. Jadi, solusinya adalah menerapkan responsible AI atau AI yang bertanggung jawab, yang dimana pengembang harus bisa menjelaskan bagaimana AI mengambil keputusan atau explainable AI. Jadi bukan sekedar menggunakan konsep black box. Kedua, penegakan hukum dan regulasi seperti undang-undang perlindungan data pribadi harus ditegakkan tanpa kompromi. Nah, dan yang ketiga, tim tim yang membangun AI tidak boleh hanya bersih software engineer, tetapi juga harus melibatkan ahli sosiologi, psikologi, ahli-ahli atau profesor yang dimana ahli etika agar teknologi yang diciptakan inklusif dan humanis. Nah, di sini ada teknologi is useful servant but a dangerous master dari ahli Christian Law Lange. Nah, eh, sebagai penutup, transformasi digital bukanlah tentang seberapa canggih teknologi yang kita gunakan atau kita adopsi. Nah, melainkan juga namun seberapa bijak kita mengendalikannya untuk keselahatan atau cara kita menggunakan atau cara kita sebagai manusia. Jadi AI harus tetap menjadi alat yang melayani kita atau melayani ini manusia. AI juga harus tetap menjadi eh, salah satu alat yang berkembang agar nantinya bisa digunakan oleh orang-orang dengan yang cara bermanfaat. Nah, bukan majikan yang mendikti moralitas dan kebebasan kita. Jadi, eh, kita gunakan AI tersebut sebagai ranah yang lebih baik. Nah, dan juga peran penting transformasi digital kepada AI sangatlah berpengaruh dan kita harus jaga dengan baik. Kita terapkan kita terapkan transformasi digital kepada AI ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, jadi eh, bisa saya simpulkan untuk demikian presentasi tugas final transformasi digital saya ini. Semoga memberikan perspektif baru bagi kita semua, dan sekian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas sorry. Jadi semoga memberikan perspektif baru bagi kita semua atau kepada teman-teman dan ke semua orang, seperti yang setelah saya sampaikan bagaimana AI itu eh, digunakan
bagaimana AI dimanfaatkan dan penerapan transformasi digital kepada AI. Nah, jadi eh, sebagai penutup lagi, di sini ada beberapa kita bisa lihat teknologi is useful servant but dangerous master. Jadi ini salah satu dari Christian Lorch Lange yang bisa kita terapkan salah satu ini. Jadi menurut saya sekian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danugra Sari Putra, NIM H07124087. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.